Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Agisa Hilda Rosalinawa dengan NIM 251090111082. Nah, saya mahasiswi kedokteran dari Fakultas Kedokteran Universitas Wahid Hasyim Semarang. Di video kali ini saya akan membahas topik yang menarik sekaligus relevan dengan perkembangan teknologi saat ini, atau kita sebut AI. Nah, untuk pembahasannya di sini saya menggunakan 3 platform teman-teman. Yang pertama ada Gemini AI, kemudian Google Scholar, dan yang terakhir ada Notebook LM. Nah, untuk tujuan dari video saya kali ini tuh untuk melihat bagaimana AI membantu dalam proses pencarian dan pemahaman literatur ilmiah, serta sejauh mana hasil yang diberikan bisa dikatakan valid dibandingkan dengan pemahaman manusia. Untuk mengetahui lebih lanjut, mari simak video berikutnya. Baik teman-teman, kita mulai langkah yang pertama, yaitu kita masuk ke Google Gemini AI. Tuh, kita masukkan promptnya, yaitu promptnya seperti itu ya teman-teman. Setelah klik promptnya, buatkan resume tentang training artificial intelligence untuk pendidikan kedokteran dengan sumber pustaka bla bla bla. Sudah ya teman-teman, sudah muncul. Di situ ada jurnal bahasa Inggris. Nah, di sini saya ingin mencari jurnal bahasa Indonesia yang relevan dengan kita teman-teman, biar mudah begitu. Ini saya sudah menemukan nih teman-teman. Di sini ada judulnya dan penulisnya Atmojo et al. Doi-nya tidak tersedia tuh teman-teman, tapi ada URL-nya. Nah, sekarang mari kita cek satu-satu teman-teman, mulai dari yang kepastian hukum. Kita cek dulu ya, untuk memastikan apakah jurnal tersebut memang benar. Nah, di sini penulisnya Raiga Ryan teman-teman. Padahal tadi sudah dijelaskan bahwa tulisannya itu Atmojo et al. Jadi tidak kesesuaian ya teman-teman, tidak sesuai. Jadi yang kedua nih teman-teman, penulisnya Handayani, judulnya edukasi, tidak ada doi juga. Kita klik URL-nya. Jadi yang tadi itu mengalami halusinasi ya teman-teman ya. Nah, ini saya coba jurnal yang kedua. Di situ tadi tertulis Handayani ya teman-teman. Tapi di sini agak susah, mohon maaf. Di sini tertulisnya Arwan bin Lantaro, jadi tidak sesuai ya teman-teman ya. Yang nomor 3 itu not found, jadi nggak ditemukan. Nah, dari ketidaksesuaian tersebut itu sebenarnya halusinasi AI ketika sistem kecerdasan buatan tampak meyakinkan tapi sebenarnya salah atau tidak berdasarkan data yang nyata begitu. Jadi kita harus hati-hati terhadap informasi-informasi juga lainnya, karena AI juga bisa membuat kutipan palsu. Nah, masalah ini penting untuk diteliti karena dapat mengaruhi keakuratan informasi, terutama dalam konteks akademik dan penelitian ilmiah, khususnya bagi mahasiswa kedokteran ya teman-teman. Dalam konteks ini sangat harus hati-hati dalam mengkaji literatur ilmiah begitu. Di sini tidak sesuai ya teman-teman, saya sudah cross check lagi. Yang tadi nomor 4 nama penulisnya, sekarang yang nomor 5 dari penerapan itu penulisnya Wijaya et al 2023. Tidak ada URL-nya tapi menampilkan doi-nya ya teman-teman. Saya cross check lewat tab baru, mungkin agak sedikit lebih lama ya teman-teman. Nah, sudah, itu bisa diklik. Kita tunggu sebentar, kita cari yang sesuai deh. Nah, di situ ada Dimas Arianto Wijaya. Nah, tadi ada Wijaya 2023. Jadi sudah sesuai teman-teman. Jadi dari 5 jurnal tadi hanya 1 yang sesuai teman-teman. Jadi langkah yang kedua yaitu lewat Google Scholar agar jurnal yang kita cari itu valid teman-teman. Jadi saya masukkan judulnya yaitu yang telah ditentukan AI dan dunia kedokteran. Jadi nah, ini sudah muncul teman-teman. Jadi ada banyak banget jurnal yang
ditampilkan oleh Google Scholar. Jadi kita bisa setting juga artificial intelligence dan pendidikan kedokteran. Setting dulu teman-teman sejak 2021 karena kita memilih 5 jurnal terakhir, 5 tahun terakhir. Jadi di situ kita bisa memilih teman-teman mungkin yang sesuai dengan konteks yang kita cari, literatur ilmiah yang kita cari. Banyak sekali, mungkin ya, cari yang relevan, kemudian terdapat yang memenuhi lah sebagai jurnal, terdapat daftar pustaka dan lain-lain, tentunya pasti ada ya teman-teman karena sudah valid informasinya. Lalu kita buka jurnal tersebut, kemudian kita buka PDF-nya dan ya kita download teman-teman. Kita download untuk dimasukkan ke folder. Sudah, lalu beberapa jurnal yang lain juga begitu teman-teman. Lalu ini saya sudah sampai di folder ya teman-teman. Situ tuh ada jadikan satu. Nah, tahap yang selanjutnya yaitu kita mulai netbook LM. Kita masuk dulu jurnal secara sama dan valid, lebih valid ya. Kita klik buat notebook baru, pilih filenya yang kita masukkan nanti teman-teman agar lebih valid semuanya. Nah, kemudian kita masukkan promptnya tuh, buatkan resume 3 paragraf dari jurnal, dampak AI, kepastian hukum, korelasi penggunaan AI, tinjauan etika penggunaan AI, dan urgensi kurikulum dalam pendidikan kedokteran untuk menghadapi era digital. Nah, di situ teman-teman sudah dijawab oleh notebook LM ya teman-teman, udah ada 3 paragraf. Nah, dalam paragraf tersebut tentunya yang pertama menjelaskan bahwa pengaruh AI, yaitu penggunaan AI membawa transformasi signifikan terhadap dunia medis. Di situ sudah dijelaskan, tapi dalam paragraf 2 dijelaskan juga bahwasanya AI itu juga menawarkan manfaat besar, iya benar, tapi ada dampaknya. Terus kemudian yang paragraf ketiga itu pencegahan atau untuk mengatasi tantangan tersebut. Kemudian juga ada strategi pengembangan kurikulum, dan di mana paragraf-paragraf tersebut itu sudah sesuai dengan jurnal yang telah saya masukkan tadi teman-teman. Nah, jadi lewat notebook ini tuh sebenarnya lebih efisien untuk meringkas secara manual, namun juga sudah disertakan kevalidannya karena kita sudah memasukkan beberapa jurnal teman-teman. Nah, baik teman-teman, dari video tersebut kita bisa mengetahui bahwa AI memang mampu membantu proses pencarian dan analisis jurnal ilmiah dengan cepat dan efisien. Namun, kita perlu memahami juga bahwa AI tidak sepenuhnya bebas dari halusinasi data, sehingga peran manusia itu tetap penting dalam menilai keakuratan dan relevansi informasi. Nah, sebelumnya juga terima kasih teman-teman yang sudah menonton video saya kali ini. Semoga bermanfaat dan menambah wawasan kelebihan dan kelemahan AI dalam dunia pendidikan kedokteran. Sampai jumpa video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you guys.